Baik teman-teman, sebelum kita melakukan belajar ini, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, bagus. Oke, sebelum itu kita presentasi dulu ya. Silahkan kalian masuk ke classroom, lalu absen di link yang udah Ibu siapkan. Sudah? Oke, bagus. Oke, masuk semua ya? Iya, oke. Minggu kemarin Ibu mau tanya dulu nih. Minggu kemarin kalian belajar materi apa ya? Tujuan kelompok sosial. Iya benar, tujuan dibentuknya kelompok sosial. Maka dari itu, karena kita udah belajar tentang tujuan dibentuknya kelompok sosial, maka hari ini kita akan melanjutkan nih. Kita akan belajar tentang ciri-ciri kelompok sosial. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan kalian kembali tentang materi kelompok sosial. Biar kita tahu nih. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ibu harap kalian ini dapat menjelaskan tentang ciri-ciri kelompok sosial dengan benar. Setelah kalian mengetahui ciri-cirinya, Ibu harap nanti kalian ini mampu untuk memecahkan kasus kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Oke, kita langsung. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, di sini kita ingat kembali tentang materi kelompok sosial. Di sini ada menurut Max Weber. Bisa dibacakan Mbak Rizka? Saya Ibu. Oke. Kelompok sosial adalah sekelompok individu yang terikat oleh kepentingan atau tujuan bersama dan berinteraksi satu sama lain. Max Weber menekankan bahwa setiap anggota kelompok dapat memiliki peran atau status sosial tertentu dalam struktur kelompok. Lalu Max Weber membedakan jenis kelompok sosial berdasarkan yang pertama itu kekuatan, yang kedua status, yang ketiga otoritas anggota kelompok, dan yang terakhir cara berinteraksi satu sama lain. Nah, dari situ kita udah tahu nih kenapa suatu kelompok sosial ini dibentuk. Karena di sini ada tujuan bersama. Lalu Weber juga menekankan di sini bahwa setiap anggota kelompok ini pasti punya peran nih atau status tersendiri. Nah, selanjutnya ini Weber membedakan kelompok sosial ini berdasarkan kekuatan, status, otoritas anggota, dan sebagainya. Maka dari itu, kita perlu untuk belajar mengenai ciri-ciri kelompok sosial agar kita tahu kelompok ini itu masuk dalam apa. Itu kan dibedakan berdasarkan ciri-cirinya masing-masing. Oke. Minggu lalu, Ibu kemarin sudah membagi kalian link video ya, untuk kalian lihat. Masih ada yang ingat ciri-ciri kelompok sosial yang dari video tersebut? Ada apa saja yang pertama? Interaksi sosial. Benar. Interaksi sosial. Terus selanjutnya? Kesadaran keanggotaan. Oke, kesadaran keanggotaan. Terus ada apa lagi? Tujuan. Ada tujuan nih. Tujuan. Terus Norma. Norma dan aturan. Kenapa ciri-ciri ini penting untuk kita pelajari? Agar kita tahu kelompok sosial itu tuh termasuk ke dalam kelompok sosial apa. Seperti kan yang udah dijelaskan di Weber ini. Ada yang terbentuk karena berdasarkan kekuatannya, ada karena statusnya. Maka dari itu kita harus tahu ciri-cirinya. Nah, di sini Ibu punya media nih. Tadi seperti yang udah kalian sebut ini, ada interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa sih? Ini adalah adanya hubungan ya, antar satu sama lain, antar individu nih ada proses interaksinya, ada hubungan nih. Makanya mereka ini masuk dalam kelompok sosial. Terus ada tujuan bersama. Kelompok sosial pasti kan ada tujuannya nih, nggak mungkin suatu kelompok ini terbentuk karena nggak ada tujuannya, kan akan sia-sia aja ya. Lalu kesadaran anggota. Setiap anggota kelompok pasti sadar bahwa dia ini tergabung ke dalam kelompok sosial. Nah, di dalam kelompok sosial itu pasti ada norma dan aturan. Mengapa kelompok sosial itu ada? Bagaimana norma yang dianut, aturannya bagaimana, pasti ada agar ketercapaian tujuannya itu dapat berhasil.
Oke, baik. Karena kita sudah mempelajari 4 poin tadi, Ibu ada sedikit tambahan mengenai ciri-ciri kelompok sosial. Di sini karena tujuan kelompok sosial sudah tertulis sana, maka selanjutnya ada hubungan interpersonal. Ada hubungan interpersonal. Apa sih hubungan interpersonal itu? Nah, hubungan interpersonal itu menyangkut bagaimana dari tiap-tiap anggota ini berinteraksi dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya ada struktur sosial. Nah, dalam kelompok sosial ini juga ada strukturnya nih, menyangkut bagaimana sih mungkin pembagian organisasi kerjanya seperti apa. Mungkin ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, belum. Karena belum, kita lanjut ya. Oke, karena tadi Ibu sudah menjelaskan tentang ciri-ciri kelompok sosial, Ibu pengen tahu nih, kalian udah paham belum? Silahkan di-scan dan kerjakan kuisis. Oke, karena sudah ada 4 siswa, Ibu mulai saja ya. Oke, di sini ada yang pertama ini, Mbak Rizka. Kasih tepuk tangan. Oke, kalau dilihat dari jawaban kalian, berarti kalian udah paham nih ya tentang ciri-ciri kelompok sosial. Berarti kita sekarang waktunya untuk diskusi bersama. Baik, silahkan dari perwakilan kelompok untuk mengambil. Oke, baik. Silakan dibacakan kelompok 1 dapat apa? Kelompok diskusi pelajar. Oke, diskusi pelajar. Kelompok 2? Penggemar sepeda. Penggemar sepeda ya. Oke, silakan didiskusikan bersama. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Oke, Ibu. Nanti pura-pura tanya lagi ya. Ibu izin bertanya. Iya, gimana? Yang ini ciri-ciri kelompok sosial itu maksudnya apa ya? Nah, perhatikan semuanya. Ya, di situ kan ada ciri-ciri kelompok sosial yang dimaksud. Nah, dari kelompok sosial itu kan pasti ada ciri-cirinya. Nah, mana sih kelompok ciri-cirinya yang dapat menimbulkan konflik? Ya, misalkan dari normanya mungkin hanya ini sama sebelah pihak. Nah, itu mungkin dapat menimbulkan konflik. Jadi silahkan didiskusikan. Baik, Ibu. Sudah semuanya? Sudah ya, karena sudah silahkan kalian anggota kelompoknya perwakilan saja ya, silahkan dipresentasikan ke depan. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1. Sebentar Mbak. Nah, silahkan. Selamat siang teman-teman. Iya. Jadi saya Rizka akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Di sini fenomenanya atau kelompok sosialnya yaitu kelompok diskusi pelajar. Bisa kita lihat bareng-bareng kalau di gambar ini itu masih ada siswa yang berdiskusi, terdapat sejumlah siswa yang masih berdiskusi di kelas dan masing-masing anggotanya itu mengutarakan pendapatnya.
Lalu ciri-ciri dari kelompok sosial yang rawan menimbulkan konflik yaitu adanya perbedaan pendapat, lalu struktur sosial yang tidak teratur, dan interaksi yang tidak komunikatif. Lalu upaya penyelesaian apabila konflik tersebut terjadi adalah diadakannya voting untuk mendapat jawaban yang paling tepat. Seperti itu, Bu. Oke, ada yang mau menanggapi? Tidak ya? Oke, silakan Mariska. Kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2. Baik, saya waktu kelompok 2 akan memaparkan diskusi tentang fenomena penggemar sepeda. Iya. Yaitu terbentuknya komunitas sepeda bernama Gautama Bike dengan tujuan untuk membudidayakan hidup sehat dan menjalin silaturahmi kepada sesama komunitas. Jadi di sini kami mendapatkan ciri-ciri yang rawan menimbulkan konflik, yaitu komunitas sepeda ini tetap melaksanakan kegiatan bersepeda bersama saat pandemi COVID-19 berlangsung. Jadi hal ini dapat menyebabkan konflik karena ada aturan-aturan yang berlaku. Oke, ada yang mau menanggapi? Iya. Oke, Mas silakan kembali. Kasih tepuk tangan. Oke, kalau tadi kita udah belajar nih tentang kelompok sosial, kita juga udah diskusi. Berarti kita sebenarnya itu ujung pembelajaran kita hari ini. Tapi itu sebelumnya ada yang mau merefleksi untuk teman kita hari ini, silakan. Iya. Jadi dari pembelajaran hari ini bisa disimpulkan itu ada ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama ada interaksi sosial, kesadaran keanggotaan, kedua pengembangan aturan, hubungan interpersonal, dan struktur sosial. Oke, terima kasih. Nah, dari rasa pembelajaran kita sudah selesai nih. Untuk kemudian silahkan kalian baca-baca kembali ya tentang materi selanjutnya di buku paket lain sebagainya. Oke, kalau begitu mungkin dicukupkan saja ya. Kita akhiri saja ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan. Baik teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.